Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel Kabar Semasa Balika. Dengan saya Nizar sebagai host kali ini dengan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu pembina kami sendiri, yaitu Pak Syahnara Eskom. Oke, terima kasih untuk host ya, kreativitas gede telah mengundang Bapak untuk berbincang-bincang ya. Perkenalkan ya, tadi bilangnya Pak Syahroni ya, tapi lebih tepatnya Syahnara Eskom. Mkom nanti nyusul Amin. gitu. Kira-kira gimana nih Pak dengan ruang podcast kita ini? Alhamdulillah bagus sekali nih ruangan ini. Jadi dapatlah ruangan ini bagus dengan kreativitas karya-karya siswa ya, dari meja sampai di dinding ya. Semoga lah berkembang nanti ini podcastnya. Kabarnya gimana sekarang Pak? Kabar? Iya. Alhamdulillah kabar baik. Syukur baik. Alhamdulillah. Jadi Pak, sebelum Bapak menjadi pembina OSIS, Ya. Bapak di sekolah ini menjabat sebagai apa? Ya, jadi sebelum kita sampai di sekolah ini sedikit saya cerita kan, bahwasanya saya latar belakang saya dulu lah ya, latar belakang pendidikan komputer. Saya di Medan dulu, kerja di salah satu tempat les komputer 2 bulan. Ada 2 tempat les komputer saya ngajar, terus lanjut saya juga mengajar. Memang entah tidak tahu lah arahnya kenapa saya harus bisa mengajar terus kan di sekolah, salah satu sekolah di Medan, WR Supratman namanya, di Simpang Alpalah. Jadi di sana selama 2 tahun. Tahun pertama saya mengajar SD, tahun kedua saya mengajar SMP dan SMA. Nah kebetulan SMA negeri ini membutuhkan guru komputer, dan SMA ini sedang digadang-gadangkan mau melaksanakan UNBK, ujian nasional berbasis komputer, dan kebetulan di Kecamatan Pasir Kapas belum ada sekolah yang melaksanakan. Nah kami yang di Medan sudah pernah melaksanakan. Nah pengalaman inilah yang Bapak tawarkan juga di sekolah ini, supaya sekolah ini bisa juga sukses melaksanakan UNBK gitu. Nah setelah itu Bapak masuk, dipanggil oleh sekolah ini, dan kebetulan Bapak salah satu dari alumni dari sini, angkatan kelima. Angkatan kelima dari tamatan SMA ini. Nah, jadi hubungan Bapak dengan sekolah ini memang sudah ada sejak awal gitu. Nah, bercerita tadi pertanyaan tentang apa tadi? Tentang kedisiplinan. Ya, sejak awal Bapak masuk di sini, Bapak juga diajak bergabung di bidang kesiswaan, tetapi Bapak jadi asisten kesiswaan. Nah, jadi asisten kesiswaan Bapak membantu program-program kesiswaan. Nah, di sini membuat bangkit semangat Bapak untuk menegakkan kedisiplinan. Yang biasanya kedisiplinan itu hanya kita lakukan untuk diri kita sendiri, tetapi kali ini tantangannya adalah kedisiplinan untuk banyak orang. Nah pertanyaannya, apakah Bapak di sana tidak melaksanakan kedisiplinan untuk siswa? Tidak. Kalau kami di sana, kami hanya fokus di lab komputer, tidak kemana-mana. Sekali masuk, nanti pas pulang baru keluar dari komputer gitu. Nah disinilah semangat kedisiplinan, semangat membina, dari situlah saya timbulnya. Berkelanjutan sampai menjadi diangkat sebagai pembina OSIS. Setelah menjadi pembina OSIS, barulah di zaman kepala sekolahnya Pak Wahyu, ya Bapak diangkatlah sebagai kesiswaan. Wah, sekali Bapak kaget, tidak percaya Bapak. Kenapa kepala sekolah ini percaya pula dengan Bapak sebagai sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan? Ini tanggung jawab besar. Sempat Bapak sampaikan dengan kepala sekolah waktu itu, Pak Wahyu, saya belum siap untuk menjadi wakil kepala sekolah. Tetapi Pak Wahyu, sosok pemimpin Pak Wahyu tadi, dia entah apa dia pandang pada diri Bapak, dia mempercayai Bapak, tapi Bapak tetap sampaikan ke beliau, mohon bimbingannya. Dan alhamdulillah, rupanya sesuatu tantangan itu memang luar biasa. Makanya
jangan pernah kita coba-coba menolak apa itu tantangan dalam hidup ini. Proses waktu tetap berjalan. Ada cobaan kita cobain. Kalau ada cobaan ya kita cobain ya. Oke. Iya. Nah, itu konsepnya hampir sama seperti itu. Coba aja jalannya aja, orang waktu terus berjalan. Banyak pelajaran, banyak ilmu yang kita dapat di dalam hal itu tersebut. Dari mengatasi siswa, menyelesaikan permasalahan, terus konteks melihat kondisi sekolah. Kalau misalnya tingkat kehadiran siswa itu berkurang, bagaimana caranya menyelesaikannya, banyak sekali. Nah, ini pengalaman luar biasa selama 2 tahun. Ya. Ada Pak, sepanjang Bapak menjadi kesiswaan, sepanjang jabatan Bapak, apa tantangan terbesar atau terberat Bapak yang sempat hampir membuat Bapak ingin mengundurkan diri dari sana? Apakah ada? Jika ada, tolong ceritakan Pak. Bagi Bapak, sebuah tantangan ataupun ada perintah itu Bapak tidak akan pernah mengatakan mengundurkan, tidak pantang mundur. Artinya segala sesuatu yang menjalani permasalahan, banyak sekali permasalahan di sekolah ini. Dari hal sampai ke kantor polisi juga kita menyelesaikan permasalahan itu pernah. Yang namanya kita sosial ini kita tidak terlepas dari masalah. Nah, di sini kalau kita sudah diberi jabatan kepemimpinan, kita harus bisa juga mengambil sikap, kebijakan, berpikir bersih, tidak berburuk sangka. Kita mengerti dengan kondisi lingkungan sekitar kita. Ini juga perlu kita pahami. Misalnya contohnya dulu, siswa malas sekolah, ya semua sekolah. Ini juga perlu kita pelajari anak ini. Kenapa dia malas? Oh, ternyata ada indikasi bla 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 segala macam. Dan ini bisa kita selesaikan. Alhamdulillah bisa selesaikan. Terus siswa-siswa yang memang tidak bisa dibina, ya kita harus berani ngambil kebijakan. Kalau memang harus dipindahkan. Karena konteksnya siswa ini dia mungkin tidak cocok di lingkungan sekolah kita, mungkin di lingkungan sekolah lain mungkin dia lebih cocok. Jadi kita tidak usah terlalu memaksakan diri untuk siswa itu harus di sekolah kita tidak. Nah, satu lagi, banyak mengatakan oh bapak itu garang segala macam, killer. Enggak juga, karena dia belum tahu sebenarnya saya siapa. Kalau dia tahu pasti. Contoh aja anak OSIS. Saya membina OSIS sekarang. Jadi kalau ingin tahu tentang saya boleh tanya dengan pengurus OSIS gitu. Nah, Jadi merasa begitu Pak. Masa gitu kan? Nah, itu justru itu. Makanya tidak tahu, makanya kenali dulu siapa orangnya. Kenapa? Karena kalian tidak pernah membuat salah, semua terkontrol semuanya. Makanya belum merasa nyaman dan enjoy saja kan, bisa kita ketawa kan? Iya, begitu. Itu sangat nyata teman-teman. Pak Sanara ini jika dengan siswa lain, tepatnya dengan siswa-siswa yang bermasalah, sangat garang. Tapi dengan kami pengurus OSIS, lebih banyak tertawa daripada marah. Ya, karena dia tidak paham. Makanya kita kalau jangan menilai dulu orang lain dari jauhnya, tapi coba kenali, dekati beliau. Pasti enjoy asik. Itu dia. Karena dia merasa karena suaranya besar. Iya, kalau suara saya besar, sekarang Bapak tanya dulu, sejauh ini Bapak tidak pernah melakukan kriminal kekerasan terhadap siswa. Ya, buktinya apakah pernah Bapak sampai ke kantor polisi menjadi masalah? Tidak pernah. Cuman suara Bapak saja yang besar menegaskan agar etika siswa, agar siswa itu bisa menjadi lebih baik lagi itu. Kalau sekarang konteksnya berbeda lagi. Sekarang udah menjadi pembina OSIS, ya kita fokus dengan kegiatan OSIS. Sekarang Bapak jadi pembina OSIS nih Pak. Untuk program selanjutnya dari Bapak sebagai pembina, ataupun adakah sesuatu yang ingin Bapak lakukan terhadap OSIS ini Pak? Ya, OSIS sekarang sudah sangat luar biasa. Sejak dulu Bapak kalau mengenai OSIS ini konteks pemilihannya benar-benar demokrasi. Kita benar penyampaian visi misi memang dapat semuanya. Bagaimana di luar debat segala macam itu kita jalankan konteks pemilihannya. Bahkan proses
menyampaikan program kerja juga rapat paripurna. Ya begitulah pengalaman yang kita dapat seperti itu ya dari organisasi. Kita hidup di lingkungan organisasi. Jujur aku sampaikan, Bapak bukan hanya di lingkungan sekolah saja mengatur organisasi, tetapi di lingkungan masyarakat juga Bapak berkecimpung berorganisasi. Dulu pernah jadi anggota Karang Taruna Kecamatan, terus menjadi Karang Taruna Desa, ketua Karang Taruna Desa Kepulauan Penipan Darat, terus dilanjutkan sebagai badan usaha milik desa sebagai direkturnya, ketuanya juga Bapak. Alhamdulillah sering kali lagi sudah diganti sekarang. Sudah diganti. Sepanjang Bapak menjabat sebagai pembina OSIS Pak, Ya. yang hampir 2 tahun 3 tahun kalau nggak salah Pak, ya. 2 tahun lah Pak ya. Ada nggak tantangan terberat Bapak? Ya, tantangan terberat di OSIS itu banyak. Kenapa? Karena kita ciptakan kader-kader OSIS yang baru itu tidak mudah. Memang ada bahasa yang seperti ini, pernah Bapak dengar. Alah, kalau SMA itu gampang dibina karena dari SMP dia sudah memiliki karakter. Ya, itu ada bahasa ya. Bapak kalau ada yang berbahasa seperti itu Bapak iyakan saja. Tapi harus dia ketahui ya. Kita mengkader itu tidak main-main. Kita memang menciptakan dia memang harus mampu di dalam bidangnya. Misalnya dari awal dia tidak bisa berani untuk berbicara di depan khalayak ramai, kita ciptakan dia. Kita bentuk karakternya, terus memiliki kepribadian yang memang bagus. OSIS itu tidak boleh dia tidak rapi. OSIS menjadi contoh, memiliki latar belakang, ada nama yang harus kamu jaga. Dan setiap hari kami melakukan rapat evaluasi. Hampir setiap minggu itu dilakukan evaluasi kerja. Agar apa? Agar OSIS bisa menjadi lebih baik lagi. Gitu. Baiklah, saya sudah habis pertanyaan. Kehabisan pertanyaan saya Pak. Kalau itu biar balik Bapak yang bertanya. Boleh, ayo. Boleh. Ya, nanti tidak dapat pertanyaan Bapak nanti susah. Nah itu kan bisik-bisik kau jadinya kan kalau Bapak tanya nanti ya itu. Nampaknya Habis pertanyaannya. habis obrolan kita. Kalau sudah habis pertanyaan kita tutup. Kita Kebetulan tutup. jam udah siang juga kan. Nah, jadi setelah kita beransur balik Makan nih, nampaknya dekat. udahlah tutup aja lah kalau udah ada pertanyaan. Kira podcast kita hari ini. Ya begitulah pengalaman Pak Syanara. Cerita singkat aja ya, Cerita kan singkat. kalau cerita panjang mungkin lebih daripada itu sebenarnya. Kalau untuk cerita panjang mungkin next time di podcast Deddy Corbuzier saja. Jangan jauh kali sampai Jakarta. Kan Pak Syanara kan. Jangan sabar nih. Oke. Sekian podcast kita pada hari ini.